Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar para pemirsa sekalian? Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan nikmat dan rahmatnya untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang berbahagia dimanapun pemirsa berada, sambil menunggu saatnya berbuka puasa, sedikit saya ingin menyampaikan kisah tentang salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengikuti Islam atau masuk dalam Islam di usia yang sangat muda belia, yaitu 17 tahun. Beliau satu klan, satu kabilah dengan ibunda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidatina Aminah. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu memanggilnya paman, walaupun usianya sangat muda belia. Beliau selalu mengatakan, ya ammi, fidaka abi wa ummi. Wahai paman, tebusanku untuk ayah dan ibuku. Betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat ta'zim dan mengagungkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas sekalipun usianya sangat muda belia. Yang ingin saya kisahkan dari beliau Sa'ad bin Abi Waqqas adalah tentang keteguhan imannya yang luar biasa. Keteguhan imannya yang luar biasa. Banyak kisah dari beliau, tetapi saya ingin pada pertemuan ini adalah tentang keteguhan imannya. Adalah ketika ibundanya beliau, ibunda Sa'ad bin Abi Waqqas, sangat marah, murka ketika ketahuan bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu masuk ke dalam Islam. Dan ini membuat ibunya tidak berkenan dan sangat marah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sementara Sa'ad bin Abi Waqqas dikenal seorang pria yang sangat patuh, cinta kepada ibunya. Sehingga dalam benak ibunya, kalau saya demo, kalau saya marah kepada pada Sa'ad bin Abi Waqqas, pasti dia akan ikutin, pasti dia akan nurut kepadaku, kata ibunya. Maka ibunya mengambil strategi, mengambil cara bagaimana mempengaruhi Sa'ad bin Abi Waqqas dengan tidak makan dan minum. Tidak makan dan minum. Demo. Hai Sa'ad, ibumu ini tidak akan pernah mau makan dan minum sampai kamu keluar dari Islam. Sampai kamu tidak lagi mengikuti Muhammad, kata ibunya. Awalnya oleh Sa'ad dibiarkan, kata-kata ibunya. Dan ibunya betul, tidak makan, tidak minum sampai terlihat kurus. Sampai terlihat kurus kering. Maka suatu ketika dalam sebuah kesempatan, Sa'ad bin Abi Waqqas menghampiri ibunya dan mengatakan, ya ummi, hai ibuku, andai pun ibu punya 100 nyawa, dan satu persatu nyawa itu keluar untuk menunggu anakmu ini keluar dari Islam, sampai nyawa terakhir pun saya tidak akan pernah bergeser dan saya tidak akan pernah keluar dari Islam. Itulah keteguhan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sampai akhirnya hati ibunya sendiri yang luluh dan mengikuti Sa'ad bin Abi Waqqas, mengikuti jejak Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menetapi Islam, untuk masuk ke dalam Islam. Dalam pada itu, para pemirsa sekalian, Allah menurunkan sebuah ayat di dalam surah Luqman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma
wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tuamu memaksa kamu untuk mempersekutukan aku dengan yang lain yang jelas tiada ilmunya, maka jangan kamu taati, namun berbuat baiklah pada keduanya dengan cara yang baik di dunia. Allah sampai menurunkan ayat ini, betapa menggambarkan Sa'ad bin Abi Waqqas sangat teguh dalam memegang prinsip-prinsip keislamannya, sehingga sekalipun orang tuanya memaksa, dia tetap teguh. Namun alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, ibundanya pun akhirnya masuk ke dalam Islam. Para pemirsa sekalian, dari kisah ini bisa kita ambil hikmah bahwa harus dengan keteguhan yang kuat, dengan keyakinan yang kuat untuk memegang prinsip-prinsip keberislaman kita. Namun bukan berarti kita harus berbuat anarkis, kita harus berbuat semena-mena di dalam memaksa orang lain untuk masuk Islam. Namun diri kita, ketika Allah sudah memberikan kita dalam petunjuknya, maka bahagialah, bersenanglah diri kita dengan petunjuk tersebut, dengan hidayah tersebut. Dan mari kita pegang teguh prinsip ini, hidayah ini, sampai akhir hayat kita masing-masing, sebagaimana prinsip yang dipegang oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Para pemirsa sekalian, demikian kisah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa mengambil hikmah dari keteguhan Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam memegang prinsip hidayah Allah, yaitu Islam. Rasulullah SAW bersabda, tuba liman hudiya ilal Islam wa ruziqa kafafa. Beruntunglah, berbahagialah orang yang ditunjukkan ke dalam Islam, lalu diberi rizki cukup. Alhamdulillah, kiranya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiru qouli hada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.